Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Syits adalah putra Nabi Adam yang diwasiatkan untuk menjaga nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan 5 tahun setelah Habil dibunuh oleh Qabil, tepatnya 235 tahun setelah Nabi Adam diturunkan dari langit ke bumi. Saat Nabi Syits dilahirkan, ketika Nabi Adam alaihissalam berumur 930 tahun. Nabi Adam alaihissalam memberi wasiat kepada Nabi Syits karena beliau memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibanding anak Nabi Adam yang lain. Begitu mulia Nabi Syits hingga ia diamanahkan untuk menjaga nur Rasulullah sampai akhir hayatnya. Allah juga menunjuk Syits sebagai nabi dan menurunkan atasnya 50 sohifah atau lembaran, yang di dalamnya terdapat dalil-dalil, hukum, sunnah, fardu, serta syariat-syariat dan batasan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, siapakah sebenarnya sosok Nabi Syits dan bagaimana sejarah lahirnya amanah agung yang diemban olehnya? Menurut keterangan buku kumpulan tanya jawab keagamaan karangan Abdullah Alif, bahwa Nabi Syits adalah orang pertama setelah Adam dan Hawa yang dipercaya untuk menjaga nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersemayam di tubuh Siti Hawa. Menurut riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menciptakan nur Nabi Muhammad sebelum Dia menciptakan Adam, Hawa, alam semesta beserta isinya. Jika bukan karena Rasulullah, Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini, sebagaimana disebutkan di dalam hadits qudsi. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Yang artinya, seandainya tidak ada engkau wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan menciptakan alam semesta. Segala kebaikan dan kemuliaan tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga semua malaikat pun hormat dan sujud kepada nurnya. Sampai suatu ketika Nabi Adam mendengar suara dari dalam dahinya yang terdengar seperti kicauan burung. Beliau merasa heran dan lantas berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh agung sekali kekuasaanmu. Suara apakah ini yang telah engkau ciptakan berada dalam dahiku ya Allah? Seketika Allah menjawab ketakjuban Nabi Adam tersebut dengan firman-Nya yang artinya, Hai Adam, ketahuilah olehmu, sesungguhnya suara tersebut adalah tasbih kekasihku Nabi akhir zaman, yang kelak menjadi junjungan atau pimpinan seluruh umat manusia keturunanmu. Baginyalah senantiasa kulimpahkan sholawat dan salam sejahtera dariku. Mengutip kitab Hujjatullah karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, sebelumnya nur baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa terlihat bersinar di wajah Nabi Adam. Cahayanya nampak seperti matahari yang bersinar terang benderang. Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sumpah perjanjian kepada Nabi Adam, agar senantiasa menjaga nur tersebut. Allah berfirman, Hai Adam, berjanjilah kepadaku untuk senantiasa benar-benar menjaga nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah kuletakkan dalam dirimu. Janganlah sekali-kali kamu letakkan kecuali kepada orang-orang yang suci mulia. Maka, Nabi Adam menerimanya dengan senang hati. Bahkan beliau sangat bangga untuk melaksanakan tugas tersebut dengan menjaganya dan mewasiatkan amanatnya kepada anak cucunya kelak. Hingga kemudian nur ini bersemayam juga dalam diri Siti Hawa. Dan tak lama lahirlah seorang anak laki-laki dari rahim Siti Hawa yang diberi nama Syits. Nur yang semula bersemayam di tubuh Hawa pindah ke dalam dirinya. Dengan adanya nur yang terlihat di wajah Nabi Syits, maka Nabi Adam selalu memperhatikan dan menjaganya. Ini dilakukan demi memuliakan dan mengagungkan nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam dirinya. Nabi Syits tumbuh sebagai pribadi yang memiliki akhlak mulia. Beliau bahkan diutus menjadi nabi dengan membawa ajaran yang Allah berikan padanya.
hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan sosok bidadari yang cantik dan rupawan kepadanya. Syeds pun memilih bertempat tinggal di Mekah agar bisa melakukan ritual haji dan umroh di sana. Dia membangun kembali Ka'bah dengan lumpur kental dan tumpukan bebatuan. Mengutip buku Akhlak Para Nabi, dari Adam hingga Muhammad oleh Taj Langroodi, ketika jatuh sakit dan menjelang ajalnya, Syeds menetapkan putranya, Anus, sebagai pelaksana wasiatnya. Nabi Syeds alaihissalam wafat pada usia 912 tahun dan dikuburkan di samping makam orang tuanya, di dalam gua Gunung Abu Kubais. Demikian pemirsa kisah Nabi Syeds alaihissalam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.